dua, petunjuk yang kedua ya, kenapa champion kita mudah dibajak oleh orang lain. Nomor dua adalah karena kita mungkin menganggap champion ini menjadi ancaman. Nah lo kan, orang sudah berkontribusi besar gitu kan, terus kita anggap dia sebagai ancaman, kan luar biasa sekali ya. Adakah ini bos? Jawabannya adalah sering. Kita harus cek. Biasanya ini terjadi di atasan langsungnya. Ketika kita memiliki bawahan yang champion, atasannya biasanya mulai takut, mulai ketar-ketir, mulai bingung. Jangan-jangan bawahan dia yang sekarang jadi champion itu melewati dirinya. Sehingga ini yang menjadi nomor satu ketika champion kita ya menjadi ancaman. Yang nomor satu adalah biasanya atasannya tidak mau disalib. Kan cilaka kita punya champion, namun cilakanya atasan langsungnya karena tidak mau disalib, sehingga pada akhirnya mengecilkan hasil pekerjaan champion ini. Kan rasanya sakit bos. Oke. Nah, mengecilkan hasil pekerjaan itu menjadi nomor dua ketika kita bicara tentang menjadi ancaman. Dan yang nomor tiga ketika kita bicara tentang menjadi ancaman itu adalah mengecilkan kontribusi atau kompetensinya. Ini realita bos. Saya juga punya klien nih. Jadi karena kebetulan kliennya lumayan banyak, peserta coachingnya juga bermacam-macam, sehingga ceritanya banyak ini. Jadi saya punya seorang coaching gitu ya, sebut saja namanya Johnny ya. Nggak boleh sebut nama asli apalagi nama perusahaan. Sebut saja namanya Johnny. Johnny ya seorang manajer di departemen A. Kalau saya sebut langsung banyak yang tahu ya. Johnny adalah seorang manajer di departemen A. Oke. Ketika ada posisi general manager ya, general manager yang diperebutkan waktu itu, tiba-tiba Johnny yang notabene seorang champion itu tidak diikutkan dalam kontestasi promosi. Kenapa? Karena dianggap bahwa Johnny ini tidak layak untuk menduduki posisi GM. Karena dianggap Johnny ini hanya bisa teknis, tidak bisa strategis. Dan yang diharapkan sebagai seorang GM itu harus bisa berpikir strategis. Permasalahannya adalah Johnny ini ketika memegang departemen A sebagai seorang manajer, senior manajer, semua pekerjaan beres. Pertanyaannya adalah, apakah benar Johnny ini tidak bisa berpikir strategis? Ataukah Johnny ini berpikir sesuai dengan posisinya? Karena dulunya ada GM kan, jadi dia berpikir untuk berpikir secara teknis. Nah, ketika seperti ini bos, saya juga tidak tahu. Kontribusinya dikecilkan, dianggap dia hanya bisa teknis, tidak bisa strategis, dan tidak diikutkan dalam kontestasi. Yang naik justru malah satu ya, peers sama-sama manajer yang secara pencapaian di bawah Johnny. Cilakanya adalah setelah yang di bawah Johnny ini menjadi GM, apakah bisa menggait Johnny? Maka jawabannya adalah tidak. Apakah Johnny respect dengan dia? Maka jawabannya adalah tidak. Apakah Johnny berpikiran untuk pindah ketika ada tawaran GM di tempat lain? Maka jawabannya adalah iya. Pada akhirnya Johnny ini pindah ke perusahaan lain, dan ketika di perusahaan lain dengan posisi GM, dengan benefit yang lebih bagus, salary yang lebih bagus, posisi yang lebih tinggi, dia tetap bisa berprestasi. Ternyata Johnny menunjukkan bahwa ketika dia jadi GM, dia bisa berpikir strategis. Jadi dia cerita sama saya, bukan berarti dulu Pak Rama, katanya gitu, bukan berarti dulu saya tidak bisa berpikir strategis. Saya berpikir tidak mau melangkahi GM saya.
kok cilakanya perusahaan tidak menganggap saya bisa berpikir strategis. Dan pada akhirnya si Joni pindah. Dan karirnya tetap cemerlang hingga saat ini. Selamat Bung Joni. Meskipun bukan nama asli ya. Oke.